Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Teman-teman semua, pelayanan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi tanggal 9 Agustus tahun 2026 terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema kabar yang kedua, panggilan, pertobatan, dan rahmat. Teman-teman semua, cerita Yunus sering dikenal karena ikan besar dan ketidaktaatan seorang nabi. Tetapi inti dari bacaan ini Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adalah tentang panggilan Allah yang kedua, respon pertobatan yang sungguh dari kota besar itu, dan kemurahan hati Allah yang menanggapi pertobatan itu. Mari kita lihat apa yang Allah ajarkan kepada gereja zaman sekarang. Yunus setelah menolak panggilan pertama dan mengalami konsekuensi serta pemulihan di perut ikan, Allah memberi perintah kedua kepada Yunus, yaitu pergilah ke Niniwi dan beritakan penghakiman yang akan segera terjadi. Itu dapat kita lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua. Teman-teman bisa baca di Alkitab teman-teman. Niniwi adalah ibu kota Asyur, adalah simbol kota yang terkenal dengan kekerasan dan ketidakbenaran sosial. Kalau dibandingkan dengan zaman kita ini, mungkin ketidakadilan terhadap yang lemah, para pejabat yang melakukan korupsi berjemaah mengakibatkan rusaknya keuangan negara, menurunkan pertumbuhan ekonomi serta memicu kemiskinan. Tindakan korupsi juga bisa memperburuk kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta naiknya harga kebutuhan pokok, serta melenyapkan rasa keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah. Mari kita melihat bagaimana reaksi orang-orang atau masyarakat yang ada di kota Niniwi. Mereka merespon seruan Allah melalui hambanya Nabi Yunus. Ini menjadi pusat kejutan teologis dalam cerita ini. Teman-temanku semua, perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua tentang panggilan Allah. Allah tidak mudah menyerah pada misinya. Ketika Yunus taat kali ini, yang menjadi alat untuk menyampaikan kabar suci, sekalipun masalah personal Yunus itu masih ada. Dalam khotbahnya di ayat yang keempat, teman-temanku semua, pesan Nabi Yunus singkat tetapi tegas, bahwa dalam 40 hari Niniwi akan ditunggang balikan atau dimusnahkan. Kata-kata ini menunjukkan penghakiman yang akan datang, tetapi juga memberi waktu atau ruang untuk bertobat. Kita melihat di ayat yang kelima dan ayat yang ke-9, di situ respon orang-orang yang ada di Niniwi. Raja dan seluruh kota memeluk langkah bertobat, berpuasa, mengenakan kain kabung, bahkan hewan pun dilindungi dari makan. Mereka mengakui kesalahan dan memohon pengampunan. Ini adalah pertobatan kolektif yang sungguh-sungguh, bukan sekadar ritual kosong. Ini tindakan nyata yang berasal dari hati, bukan sekedar pemanis bibir untuk menyenangkan hati pemimpin agar kita diberi jabatan atau pekerjaan. Pertobatan sejati membawa dampak rahmat Allah di ayat yang ke-10 tentang keputusan Allah. Pertobatan mereka membuat Allah menyesal dan tidak melaksanakan kehancuran yang telah diumumkan. Ini menunjukkan sifat Allah yang adil tetapi juga penuh belas kasihan dan terbuka untuk berubah sesuai respon manusia. Dari sini teman-temanku semua ada 3 poin teologis utama bagi kita. Yang pertama, Allah itu inisiator misi, yaitu Allah kembali mengutus Yunus. Tuhan mencari cara untuk menyelamatkan meskipun melalui hambanya yang enggan. Misi Allah tidak bergantung pada kesempurnaan pelayannya. Yang kedua, pertobatan yang sejati menghasilkan tindakan nyata. Pertobatan Niniwi bukan hanya perasaan terhadap atau terlihat dari tindakan mereka. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, melakukan atau ada perubahan tata kehidupan. Ingat teman-teman, pertobatan melibatkan hati yang berubah dan perilaku yang berubah. Yang ketiga, rahmat Allah dapat membalikan keputusan penghakiman. Allah bereaksi terhadap pertobatan. Ini menegaskan karakter Allah yang penuh kasih sekaligus menegakkan panggilan untuk bertobat sebelum penghakiman itu terjadi.
Bagaimana dengan respon kita saat ini? Apakah ada yang pernah menolak panggilan Tuhan? Allah memberi kesempatan kedua kepada kita. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menghentikan pelayanan teman-teman. Tobat dan ketaatan masih terbuka untuk kita. Lalu bagaimana dengan kita sebagai komunitas gereja? Pertobatan bukan privat semata. Gereja perlu mencerminkan perubahan nyata. Keadilan sosial, balas kasihan, ampunan antar anggota, dan pola hidup yang mencerminkan Injil. Lalu bagaimana dengan kehidupan doa kita? Doa yang sungguh-sungguh untuk kota dan bangsa bisa menjadi sarana pembaharuan. Kisah Niniwi mengingatkan kita untuk berdoa bagi pertobatan massal, maka kita akan melihat rahmat Allah terhadap komunitas gereja. Bayangkan saja teman-teman, seorang dokter yang memberitahu pasien tentang penyakit seriusnya. Ancaman itu bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan tindakan. Jika pasien itu berubah gaya hidupnya, dokter pun pasti gembira melihat pemulihan. Demikian pula, ancaman Allah bertujuan membangkitkan pertobatan sehingga kasih-Nya dapat diwujudkan. Teman-teman semua, apakah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan ketaatan yang sungguh, atau kita menunda karena rasa takut atau ketidaksukaan? Sejauh mana pertobatan kita terlihat dalam tindakan yang konkret, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan dengan tetangga yang berbeda iman? Kisah Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang memanggil, yang menginginkan pertobatan sejati, dan yang murah hati untuk mengampuni. Marilah kita membuka hati pada panggilannya, hidup dalam pertobatan nyata, dan menjadi saksi rahmat-Nya bagi lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Perkenankanlah kami di hadapan hadirat-Mu karena kemurahan-Mu. Dan terimalah tobat kami. Dalam kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu. Karena dengan belas kasih-Mu kami mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah dari jalan hidup kami yang jahat. Terima kasih karena Engkau memberi kami hati yang taat dan kerendahan untuk bertobat. Pakailah kami sebagai alat rahmat-Mu untuk membawa orang-orang di sekitar kami kepada pertobatan dan hidup baru dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.